Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami untuk mata kuliah akhlak tasawuf. Pada kesempatan ini, kami akan membahas salah satu fenomena spiritual yang berkembang di Indonesia, yaitu aliran-aliran kebatinan. Fokus kami ada 3 aliran besar. Yang pertama itu Sabtor Dharma, yang kedua itu Pangestu, dan yang ketiga itu Subud. Tujuan video ini bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi untuk mengulas secara akademik, sejarah, dan ajaran pokok, serta bagaimana ketiganya hadir dalam masyarakat modern. Sabto Dharma adalah aliran kebatinan yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20. Pendiriannya dikaitkan dengan Ki Semono Darmo atau Haryo Sudiro. Ajaran Sabto Dharma banyak dipengaruhi oleh spiritual Jawa, terutama gagasan tentang keselarasan manusia dengan jagat raya. Dalam praktiknya, pengikut Sabto Dharma melakukan kegiatan seperti semedi, laku batin, dan pengolahan kesadaran diri. Tujuan utamanya adalah mencapai ketenangan batin dan memahami hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Beberapa peneliti mencatat bahwa Sabto Dharma berkembang cukup pesat karena menekankan kesederhanaan, tidak mengikat secara ketat, dan dapat dilakukan siapa saja tanpa ritual yang rumit. Berikutnya adalah Pangestu, salah satu organisasi kebatinan yang berdiri tahun 1949. Nama resminya adalah Paguyuban Ngesti Tunggal, yang berarti perkumpulan yang berusaha mencapai kesatuan. Ajaran Pangestu terpusat pada konsep sukma sejati, yaitu pencarian jati diri manusia melalui penyucian batin. Dalam prakteknya, Pangestu mengajarkan etika hidup, ketenangan, pengendalian diri, serta usaha untuk menata hati agar semakin dekat dengan Tuhan. Ajaran-ajarannya lebih bersifat moral dan filosofis dibandingkan ritualistik. Karena itu, Pangestu sering dianggap sebagai gerakan spiritual yang menekankan pembinaan karakter dan harmoni sosial. Aliran berikutnya adalah Subud, kebijakan dari Susilo Budi Dharma. Berbeda dengan Sabto Dharma dan Pangestu, Subud berkembang secara internasional dan telah tersebar lebih dari 80 negara. Subud dikenal dengan praktik latihan kejiwaan, yaitu aktivitas meditasi spiritual yang dilakukan tanpa mantra, musik, ataupun ritual khusus. Berikutnya percaya bahwa latihan ini membantu seseorang mengenal diri sendiri, menghadapi emosi dengan sehat, dan meningkatkan kualitas hidup. Subud cukup diterima oleh masyarakat global karena pendekatannya yang netral dan tidak mengikat pada agama tertentu. Hal ini menjadi salah satu faktor besarnya komunitas Subud di luar negeri. Dilihat dari perspektif akademik, ketiga aliran kebatinan ini memiliki posisi penting dalam sejarah spiritual Nusantara. Mereka menjadi wujud pencarian makna hidup yang lebih dalam di tengah dinamika sosial dan modernitas. Dari sudut pandang akhlak, beberapa ajaran seperti kejujuran, kesederhanaan, pengendalian diri, dan introspeksi diri sejalan dengan nilai moral universal. Namun tetap ada tantangan seperti potensi salah tafsir, kurangnya pendampingan, dan stigma masyarakat yang sering menyamakan kebatinan dengan hal-hal yang mistis. Sebagai mahasiswa yang hidup dalam masyarakat plural, mempelajari aliran kebatinan mengajarkan kita untuk lebih objektif, terbuka, dan bijaksana. Kita belajar bahwa spiritualitas manusia itu beragam dan setiap kelompok memiliki cara tersendiri untuk mencari ketenangan dan makna hidup. Sikap yang tepat adalah memahami secara akademik, menjaga toleransi, serta memilih praktik spiritual sesuai keyakinan masing-masing tanpa merendahkan yang lain. Itulah pembahasan kami mengenai aliran kebatinan Sabto Dharma, Pangestu, dan Subud. Semoga video ini menambah wawasan tentang keberagaman spiritual di Indonesia, sekaligus menguatkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.